والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdwati, Kota Banda Aceh. Inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua dalam program kajian interaktif untuk sore kali ini di edisi 9 Zulqa'dah 1441 Hijriah, sekaligus bertepatan pada tanggal 1 Juli 2020 Miladiah. Bersama Ana, Iqbal dan juga Novriansyah. Baik, seperti biasa setiap Senin dan Rabu sore kita akan hadir di program kajian interaktif untuk 60 menit ke depan insya Allah dengan tema apa kabar iman hari ini. Nah, tapi sebelum kita mengupas tema kita pada sore hari ini, kami ingatkan semua bagi para pendengar Syiar Tauhid dimanapun antum berada, kami mengajak antum semua untuk bergabung bersama kami di kajian interaktif hari ini langsung di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram, SMS dan juga WhatsApp juga boleh di 0852 1414 2314, dan insya Allah kita akan tampung semuanya pertanyaan yang masuk dari sahabat Syiar Tauhid Aceh. Dan tentunya antum juga bisa mendengarkan kita di 96,1 FM atau di live streaming di www.syiartauhidaceh.com. Alhamdulillah ya. Jadi insya Allah pada sore yang berbahagia ini ya, kita ingatkan bagi sahabat Syiar Tauhid Aceh yang ingin berpartisipasi, mungkin bisa menyiapkan alat tulisnya nih Bang. Oh iya benar. Insya Allah mungkin dicatat semua materi yang disampaikan oleh Ustadz. Mungkin di akhir acara kita ada soal nih, kuis. Insya Allah ada berupa satu soal dari Ustadz, dan Ustadz, ya. Kita akan mengambil mungkin 2 pemenang nih yang jawaban terbaik dan tercepat insya Allah pada sore berbahagia ini. Nah, dan seperti biasa sudah hadir guru kita ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah hari ini Ustadz ya jadwalnya padat sekali. Qadarullah. Ya memang Ahlussunnah harus menghiasi dirinya ke setiap saat, setiap waktu dengan belajar, menuntut ilmu ya, supaya ketika ditanya gimana iman kamu hari ini, Masya Allah. Dan tentunya untuk kali ini sebelum kita jauh membahas seputar tema pada hari ini, sedikit informasi yang kita dapatkan dari Rumah Sakit Zainal Abidin Kota Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, kasus pasien positif COVID-19 di Kota Banda Aceh sudah mencapai 51 orang. Nah, di antaranya ini terdapat 25 orang yang sudah dinyatakan sembuh, 23 orang masih dirawat, dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga akumulasi pasien positif untuk wilayah Provinsi Aceh sampai dengan saat ini sudah mencapai 80 kasus, di antaranya 26 orang dinyatakan sembuh, 51 orang masih dirawat, dan 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Jadi pesan kami sebagai narasumber dan juga moderator untuk acara kita pada hari ini, jangan lupa untuk selalu menjaga diri ya, dengan menggunakan masker saat keluar rumah, kemudian mencuci tangan, menggunakan sabun dan hand sanitizer mungkin ya. Iya, kalau misalnya benar. tidak mendapatkan cuci tangan, mungkin hand sanitizer tuh wajib mungkin dibawa. Iya, wajib dibawa di kemanapun ya. Iya. Dan tentunya jangan lupa jaga jarak secara physical distancing ketika berada di tempat keramaian bersama. Kita tegakkan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke, langsung aja deh kita masuk ke tema kita hari ini Ustadz ya, tentang apa kabar iman hari ini. Mungkin bagi sahabat Syiar Tauhid, ketika ada seorang yang bertanya tentang iman kamu, nah ini bisa jadi salah satu teguran sebenarnya Ustadz ya. Di mana kita harus mengevaluasi dari potensi kita dalam beribadah. Nah, tapi mungkin banyak sih penyebab dari kenapa sih seseorang itu bisa lemah imannya. Mungkin salah satunya dengan futur, benar ya Ustadz ya? Iya. Nah,
Ini gimana nih Ustadz? Toib, mungkin kalau kita melihat keseharian kita, ya bertemu dengan teman, ketika ngopi atau lewat telepon atau tiba-tiba ketemu di pasar, pasti tidak akan ada orang yang bertanya gimana iman kamu hari ini. Itu pertanyaan-pertanyaan yang langka, pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak pernah ditanyakan. Ya, soal yang paling akan sering ditanya, kerja di mana sekarang, kan begitu. Anaknya udah berapa? Sudah menikah belum? Pertanyaan adalah seputar hal-hal yang memang itu terjadi diskusi ya ketika seorang teman ketemu dengan teman yang lainnya. Apa kira-kira pertanyaan gimana iman kamu hari ini itu tidak pernah tertanyakan. Apakah memang nggak perlu? Atau urusan iman itu merupakan urusan kita masing-masing, ya? Atau memang kebanyakan manusia pada hari ini tidak terlalu memperdulikan tentang masalah keimanannya, kualitas imannya. Yang paling terpenting ya pokoknya saya udah dapat kerja yang baik, gaji yang bagus, kemudian saya juga sudah nyaman hidup saya. Ya mungkin orang akan berkutat dengan hal yang seperti ini. Nah, kalau mungkin boleh saya menjawab, ya mungkin banyak hal kenapa hal yang seperti ini mungkin nggak pernah termunculkan, nggak pernah terbahas, nggak pernah menjadi bahan obrolan di warung kopi ataukah di tempat-tempat yang lainnya. Ya mungkin banyak sebab, dan diantara sebabnya mungkin kita terlalu tersibukkan dengan dunia ini sehingga yang menjadi prioritas hidup kita hanya sebatas apa yang akan kita lewatkan di dunia ini saja. Padahal kita ketahui setiap orang yang beriman, ya, dia sadar dia itu akan mati. Dia sadar dia itu akan kembali kepada Allah. Dia sadar yang namanya kematian itu tidak memandang umur, tidak memandang dia sedang sakit ataukah dia masih sehat. Semua orang tahu seperti itu. Tetapi persiapan yang kurang, ya, karena memang kita tidak mementingkan kehidupan akhirat. Para sahabat Rasulullah SAW terkadang mereka evaluasi apa yang tadi disebut oleh Iqbal, ada evaluasi dari kehidupan mereka. Jadi ketika mereka hadir di majelis Nabi SAW, mereka seakan-akan melihat surga dan neraka itu ada di hadapan mereka. Sehingga membuat mereka takut sama Allah, membuat mereka semakin semangat beribadah. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka. Ya, ketemu dengan istri, ketemu dengan anak-anak. Sehingga apa yang mereka dengar dari Nabi tadi di majelisnya Rasulullah itu lupa semuanya. Kemudian mereka berkata, ada yang rusak dengan iman kita ini. Kita ini orang munafik. Ya, ketika mereka menyebutkan kita orang munafik, berarti ada sesuatu dengan iman kita. Kenapa di depan Nabi SAW kita begitu khusyuk? Kenapa ketika kita pulang bertemu dengan istri dan anak-anak hilang itu semuanya? Dan saya yakin sekali setiap kita pasti pernah mengalami hal yang seperti ini. Pasti terbesit di dalam hati kita. Benar. Ya, saya sudah berumur sekian, saya sudah punya anak, anaknya sudah mulai besar. Tetapi kenapa sih hidup saya masih seperti ini saja? Insya Allah orang yang beriman ada sesuatu yang lewat dari kolbu dia, dari apa yang saya sebutkan tadi. Cuman yang jadi masalah, kita nggak cari solusi. Kita nggak cari jalan supaya gimana iman saya ini tetap baik, atau saya dalam kondisi seperti ini saya bisa berubah. Benar. Ya, terkadang ketika Allah ingatkan dengan hal-hal yang besar, baru kita sadar. Meninggal istri, bangkrut usaha, atau tiba-tiba ditangkap polisi. Jadi perkara-perkara yang besar itulah terkadang banyak orang bisa sadar gitu. Jadi kita ingin mempolakan hidup kita. Jangan sampai hal-hal yang besar yang Allah datangkan kepada kita baru membuat kita sadar. Jadi hal itu setiap saat kita harus evaluasi, karena kita tahu bagaimana pentingnya iman dalam hati kita. Makanya para sahabat Rasulullah SAW mereka mendatangi Nabi. Ya, apa yang mereka rasakan dari iman mereka pada waktu itu, mereka yang cari solusi kepada Rasulullah. Kenapa mereka mencari solusi di saat itu juga? Karena mereka menganggap itu hal yang penting. Ya, karena mereka menganggap akhiratlah kehidupan yang abadi. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. HP rusak nih. Ya, HP rusak. Jam 10 malam.
Kalau memang toko ponsel itu masih buka, mungkin dia akan keluar dari rumahnya. Kenapa dia punya energi untuk bergerak, memperbaiki HP-nya? Kenapa? Karena dia merasa butuh dengan HP tersebut. Dia merasa butuh. Dia nggak menunggu waktu, udahlah biarlah HP ini seminggu rusak. Saya rasa sekian ratus juta orang yang memegang HP, nggak ada orang, udahlah biar rusak lah seminggu dulu lah, saya pengen istirahat. Kayaknya kalaupun ada orang-orang seperti ini langka. Cuma yang ingin kita bahas, orang-orang seperti ini, kondisi yang saya sebutkan tadi, karena dia tahu bagaimana pentingnya HP. Sehingga harus segera diperbaiki, harus segera ada solusinya lah. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, ya mungkin harus beli HP baru. Kalaupun seandainya dia nggak bisa beli HP baru dan waktu perbaikan HP itu lama, dia kan cari solusi. Saya harus pakai HP siapa dulu, kayak pinjam dulu, walaupun HP-nya ya hidup mati yang penting saya punya HP. Karena apa? Karena dia merasa butuhnya kepada HP. Ya, nah ini yang perlu kita tanamkan. Ketika ada sesuatu dengan iman kita, atau teman-teman yang istiqomah, atau sudah mulai mungkin bahasanya berhijrah, yang tadinya mungkin sholat rawatibnya rajin, ya kok sekarang saya jadi malas sholat rawatib, ada apa ini? Ya kok saya malas baca Quran, kok saya nggak semangat kalau dengar kajian, paling dengar 5 menit udah bosan, udah jenuh, nggak betah. Ya ini kan hal-hal yang akan kita lewati dalam kehidupan kita. Maka orang yang selamat, orang yang dia mencintai dirinya sendiri dan mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri, kan cari solusi. Sebagaimana para sahabat cari solusi, mereka datangi Rasulullah, ya Rasulullah, kami begini dan begini ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya hamdalah ruwaidan. Ya hamdalah sedikit demi sedikit, iman itu perlu dipupuk. Dan kalau seandainya di zaman sahabat Nabi itu ada HP, seandainya ya ada HP di zaman Nabi, ketika mereka merasakan iman mereka tadi turun, dengan rusaknya HP, kira-kira kalau di kalangan para sahabat, mana yang dulu akan mereka perbaiki? HP-nya dulu diperbaiki atau iman yang mereka rasakan? HP rusak. HP yang rusak. Para sahabat itu. Imannya rusak. Iman dulu kan diperbaiki. Iya. Ya kalau dia ada keinginan memperbaiki itu luar biasa. Tapi masalahnya kadang nggak terfikir. Karena apa? Karena kita kurang memanai akan ada kehidupan dunia setelah kehidupan akhirat. Kita kurang memanai bahwasannya kita akan mati. Ya, padahal ilmunya kita sudah paham semuanya. Tetangga kita tiba-tiba meninggal padahal masih muda. Padahal istilahnya kerjaannya lagi memuncak, dia berada di posisi yang sedang naik daun dan semisalnya. Ini kita pahami semuanya. Kenapa ini semuanya, saudara-saudaraku muslimin? Karena mungkin hati kita sudah terlalu lalai, hati kita sudah terlalu gelap, hati kita sudah terlalu banyak dosa dan maksiat, sehingga ya cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya istilahnya kebaikan itu sulit masuk ke dalam kalbu kita, sehingga sulit pula untuk kita amalkan seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk mengecas iman, katakanlah seperti itu Ustaz. Berarti memang benar-benar harus disiasati Ustaz ya. Iya. Tapi kadang nggak semua orang, apalagi yang udah baru belajar sunnah atau baru aja hijrah, itu kadang masih sulit gitu Ustaz untuk menyiasati. Mungkin trik atau tips dari Ustaz sendiri untuk bisa ibarat kayak Ustadz bilang tadi, kayak waktu handphone itu rusak, ibarat perlu dicas ya. Kalau bisa casnya yang bertaraf genset mungkin. Tapi malah HP-nya meledak kalau pakai genset. Meledak ya. Nah, itu solusi dari Ustadz mungkin. Jadi tadi mungkin isyarat dari apa yang saya sampaikan, kita mesti harus menanamkan dulu dalam hati kita bahwasanya pentingnya iman ini. Ya, pentingnya untuk kita menjaga kolbu kita. Ketika kita sudah merasa penting untuk menjaga kolbu, menjaga iman, maka ini akan memunculkan energi-energi positif ketika kita mendapatkan sesuatu yang kurang dari iman kita. Ya, jadi kita harus menanamkan bahwasanya iman saya itu lebih dibutuhkan untuk hidup saya di dunia dan akhirat dibandingkan HP saya. Ya, ketika seseorang mengerti dan tahu besarnya manfaat sesuatu tersebut, disitulah dia akan berusaha. Maka ketika ada sebuah penyakit, sebelum kita obati, kita
dalam ilmu medis mungkin diagnosa dulu ya apa sebab penyakitnya sehingga mudah untuk diobati. Jadi kalau boleh saya menginformasikan dari kondisi dan keadaan kenapa orang-orang tidak mencas imannya seperti dia butuhnya cas ketika HP-nya mati, karena itu lari kepada seberapa butuh dan perlunya dia kepada iman itu sendiri. Ya makanya ya mungkin tugas dari kita semuanya, alhamdulillah kita di Banda Aceh berjuang bersama-sama untuk menegakkan agama Allah, dan mungkin orang di luar sana juga mereka menegakkan agama Allah dengan cara mereka dan lain-lain semisalnya. Cuman alhamdulillah ya ketika kita mendengar alunan Al-Qur'an, ya tadi sebelum kita acara mendengar Syekh Mahir, kalau kita dengar secara fokus, ya tidak sibuk dengan yang lainnya, betul-betul kita merenungi, insya Allah siapa saja, saya nggak sebutkan fulan dan siapa saja yang orang memiliki iman pasti dia akan merasakan ketenangan. Jadi kesibukan dunia itu mungkin perlu untuk kita geser sedikit demi sedikit, bukan kita hilangkan, tapi ada saatnya kita paksa untuk baca Quran. Ya kita paksa untuk bisa mendengarkan alunan Al-Quran. Alhamdulillah Radio Siar Tweet Aceh ya bisa di setel di mobil, lagi mau keluar dari rumah, mau belanja atau mau kemana, ya bisa menyetel radio. Alhamdulillah di radio kita juga ngastel macam-macam ya, kajian atau murotal Quran atau informasi-informasi yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan itu bisa terus akan terpacu dan termotivasi bagi setiap orang akan pentingnya menjaga keimanan. Ketika dia sudah merasakan pentingnya iman, maka dia akan cari solusi. Ya akan cari solusi apa yang harus dilakukan supaya imannya bisa stabil seperti itu. Ustaz, mungkin kan ada sedikit nih bagi penuntut ilmu awam nih Ustaz. Mungkin selama sebelum pandemi ini kan kita aktif-aktif dengan kajian Ustaz, di masjid, taklim, ada maghrib, ada subuh Ustaz. Otomatis kan kesemangatan kita dalam membaca kita para ulama tuh pasti akan meningkat karena ada guru yang membimbing. Selama pandemi ini mungkin kita lihat, mungkin Anda pribadi nih Ustaz, agak kurang memahami bahwa agak kurang untuk membaca kita para ulama Ustaz. Mungkin apa nasihat bagi kami penuntut ilmu awam agar tetap semangat untuk membaca kita para ulama. Taib. Jadi memang segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini tidaklah semua apa yang kita inginkan itu terjadi. Itu harus kita fahami dalam kehidupan kita. Nah, lagi-lagi akan mengkerucut kepada permasalahan yang saya sebutkan tadi. Sejauh mana pentingnya sesuatu itu buat kita. Ya, ketika seseorang di masa sebelum pandemi corona dia beraktivitas untuk mencari rezeki, mencari nafkah untuk dirinya. Kemudian ketika terjadi pandemi corona ini ada sesuatu yang menghalangi dia untuk tidak bisa mencari nafkah. Maka dia akan putar kepalanya. Dia putar kepalanya semaksimal mungkin agar bagaimana saya bisa bekerja. Agar bagaimana saya mendapatkan penghasilan. Lagi-lagi apa? Butuh nggak dia dengan sesuatu itu? Ketika dia merasa butuh dengan sesuatu itu, maka dia akan cari solusi semaksimal mungkin. Nah begitu juga ya di dalam masalah kajian, mungkin dulu dengan mudah dalam satu malam Ustadz Fulan, ya Ustadz Azari ngisi pengajian di sini, Ustadz Farhan ngisi pengajian di sini, Ustadz Imam ngisi pengajian di sini, Ustadz Tantowi mengisi pengajian di sini. Ya dengan mudah dia bisa datang memilih apa yang dia butuhkan dalam kesehariannya dari pelajaran tersebut. Ya namun ketika terjadi pandemi corona seperti ini, hal itu kan berhenti. Dalam arti kata tidak terjalani. Maka orang yang merasa butuh kepada sesuatu itu dia akan berusaha untuk mencari agar bagaimana apa yang dia jalani sebelum pandemi corona dia merasakan ada sesuatu perubahan dalam dirinya, ada sesuatu hal yang membuat hidupnya lebih bersemangat untuk mencari akhirat. Berarti tahu di situ dia pentingnya. Maka semaksimal mungkin dia untuk memotivasi dirinya untuk mencari peluang-peluang tersebut. Namun kaidah disebutkan oleh para ulama, wa illam yudrikulu la yutrukjulluh. Kalau seandainya memang dia tidak bisa mendapatkan secara totalitas, namun setidaknya jangan perkara yang besarnya itu juga ditinggalkan. Ya udahlah, nggak ada talim lagi sekarang. Ya udah online juga nggak dengar, radio juga nggak dengar, baca buku juga enggak. Nah itu dia yang bahkan sekarang jadi masalah. Iya itu jadi masalah. Berarti ketika dia melakukan hal yang seperti itu, dia telah menghancurkan dirinya. Ibaratnya dia sudah membangun sebuah bangunan yang megah, istana, kemudian dia sendiri yang menghancurkan. Cuman masalahnya nggak terlihat.
Benar. Ya masalahnya iman itu nggak terlihat berupa wujud, berupa bentuk. Tapi ibaratnya kalau boleh kita mengibaratkan, dia sedang membangun istana. Kemudian dia sendiri yang menghancurkan, mengikiskan istana sampai kepada asasnya. Nah disinilah harus disadarkan. Mungkin Harus disadarkan. sambil kita menerima panggilan Ustadz, ada yang panggilan masuk. Iya. Kita ingatkan sekali lagi terputus ternyata. Dan sedikit kami ingatkan bagi para pendengar kita yang ingin bergabung bisa langsung menghubungi di 0852 7732 3266. Kita ulangi sekali lagi di 0852 7732 3266 dan bisa juga melalui SMS atau juga WhatsApp bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan di 0852 1414 2314 sambil terus pantengin kita di 96,1 FM karena nanti di akhir kajian kita akan mengadakan kuis ya. Ya, insya Allah akan diberi soal oleh Ustadz Haris Abu Nafal. Jadi bagi sahabat Syartoy tetap standby di Radio Syartoy Aceh dan jangan lupa alat tulisnya nih. Iya, itu dia yang harus. Karena kalau enggak itu nanti susah untuk diingatnya ya. Materi nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haris dan mungkin insya Allah di menjelang akhir nih insya Allah Sarah kita akan beri pertanyaan nanti. Boleh. Jadi balik lagi ke pembahasan tadi memang harus dipaksakan Ustadz. Tapi gimana sih Ustadz kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Namun yang menjadi kendala salah satu yang membuat kita jadi terhambat dalam memperbaiki iman kita mungkin dari lingkungan Ustadz, mungkin dari keluarga atau mungkin dari teman-teman atau juga bahkan masyarakat di sekitar kita itu gimana Ustadz? Jadi memang mau tidak mau lingkungan itu sangat akan memberikan pengaruh kepada seseorang di dalam dia untuk istiqomah. Ya makanya disebutkan dalam sebuah hadis. Ketika ada seorang laki-laki yang dia membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya, apakah ada di negeri ini orang yang alim yang bisa memberikan solusi kepada saya dari apa yang telah saya lakukan? Dia ingin istiqomah, dia ingin bertaubat, dia ingin baik dan seterusnya. Kemudian kita jeda dulu Ustadz. Oh ya, boleh. Kita yang ini perdana nih teleponnya. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Batoh. Di Batoh. Baik, Ahmad, ada yang ingin ditanyakan dengan Ustadz Haris? Dipersilakan. Ya, ada beberapa mungkin mau ditanyakan soal silakan Ahmad. Temanya. Barakallahu fiik. Iya. Pertanyaannya boleh disebutkan apa? Baik, bismillah. Ustadz, mau nanya nih soal ngecas iman tadi tuh. Iya. Kira-kira kiat-kiat untuk menstabilkan kembali iman yang lagi naik turun karena kondisi mungkin saat ini dengan adanya pandemi COVID ya mungkin udah berkurangnya majelis taklim gitu kan. Udah susah untuk hadir. Paling cuma bisa lewat sosial media atau radio gitu kan. Kiat-kiat untuk anak muda nih Ustadz, lebih kepada anak mudanya ya mungkin kalau yang sudah suami istri bisa saling support lah gitu. Tapi ini kalau yang anak muda yang bujang-bujang nih gimana tuh Ustadz? Biasanya kalau bisa semangatnya itu karena ngumpul bareng teman, pergi bareng teman ke majelis taklim ini dengan keadaan pandemi ini jadi sulit gitu untuk bisa semangat lagi. Jazakumullah khair. Wayak barakallahu fiik. Sebenarnya saya sendiri sudah dapat jawaban dari saudara Ahmad yang bertanya. Beliau menyebutkan satu masalah dan bersamaan itu juga beliau menyebutkan solusi sebenarnya. Ya jadi tadi beliau menyampaikan ya berbeda dengan orang sudah menikah, dia bisa support dia saling mendukung dengan istrinya dan pasangannya sehingga mudah bagi dia untuk istiqomah. Nah, ini jawaban yang sangat tepat sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya ketika menyebutkan ya Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan. Ya, untuk apa fungsinya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Agar engkau bisa tenang dengannya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian itu sebagai rahmat di antara kalian dan juga berkasih sayang, kebahagiaan. Nah, seseorang ketika hatinya tenang, hatinya bahagia, maka akan mudah pula untuk dia berbuat kebajikan. Namun ketika hatinya dalam keadaan susah, hatinya dalam keadaan sempit, maka dia juga akan sulit untuk melakukan perbuatan baik untuk dunia dan akhiratnya. Ya, jadi mungkin itu solusi di antara solusi-solusi. Nah, kalau memang seandainya belum memungkinkan, tentunya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Ya, dan juga saudara Ahmad juga sudah menyebutkan melalui online dan lain sebagainya. Ya, dan mungkin juga bisa sesekali kita pergi ke kubur. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, zurul kubur, datangi oleh kalian kubur, dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Dalam riwayat yang lain mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Ya, dan Nabi SAW ketika beliau pulang dari Hajatul Wada, Allah menurunkan ayat wattaqu yauman turja'una fi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ya, takutlah kamu satu hari di mana engkau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah mendengarkan ayat yang Allah turunkan kepada beliau, ya, beliau ingin datang ke kuburan syuhada Uhud pada waktu itu. Ya, untuk ibaratnya beliau imannya sudah iman yang tertinggi yang dimiliki oleh Nabi SAW, tapi untuk dicas lagi, ya, agar mengingatkan beliau kepada kampung akhirat. Nah, kalau seandainya Nabi SAW sebagai seorang nabi, seorang rasul yang sempurna, ya, membutuhkan hal-hal yang akan bisa membuat beliau lebih tenang. Dalam keadaan beliau sudah tenang, ya, beliau nggak galau. Nabi kita, beliau orang yang paling tenang. Tapi untuk menambah ketenangan tersebut, ya, jadi kita datang, nggak mesti ke kuburan, harus kuburan khusus, kuburan yang dekat rumah kita merenungi, kita juga akan meninggal. Ya, suatu saat kita akan dikuburkan di sini. Atau kita mendatangi saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mungkin kalau zaman sekarang ke rumah sakit agak-agak zona-zona yang kuning-kuning mungkin, ya, atau zona merah, atau mungkin dalam kondisi normal tertentu kita bisa melihat orang yang sakit, atau mungkin nggak perlu ke rumah sakit, orang yang tertidur di rumahnya sudah sakit menahun, ya, tidak bisa berjalan, tidak bisa menikmati kehidupan dunia ini, kadang beolnya pun di tempat tidur. Jadi hal-hal yang seperti ini juga hal-hal yang akan membuat hati kita lembut, akan membuat terenyuh kolbu kita. Ya, bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita hari ini berupa kesehatan begitu besar nikmatnya. Ya, Allah begitu baik sama kita, sementara ada orang yang kondisinya seperti ini dan seperti ini. Jadi sebenarnya banyak jalan-jalan yang dengannya kita harus mencari tahu. Seperti saya sebutkan tadi, kenapa setiap usaha dagang kita selalu mencari peluang-peluang. Kenapa dalam urusan akhirat kita tidak mencari peluang dalam hidup kita? Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, jazakumullah Ustaz atas penyampaian jawabannya tadi. Ya. Jadi ini bisa dibilang kalau kita bahas lagi tentang masalah bab pernikahan, mungkin ini jadi sedikit sentilan untuk produser kita, Ustaz, ya. Mungkin minggu depan bisa bahas tentang bab pernikahan. Insyaallah. Supaya lebih semangat, ya. Iya, benar. Cuma lagi pandemi gini emang semua kurang semangat jadinya. Oke, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan kepada Ustadz nih. Ya. Jadi Ustadz, setelah kita kita sudah mendapatkan beberapa poin yang sudah Ustadz sampaikan tadi, tapi kita pengen tahu juga nih Ustadz, dahulu para salaf itu gimana cara meningkatkan kualitas iman mereka di zaman. Tentunya di antara hal-hal yang membuat mereka mengecas iman mereka setiap saat, hadirnya mereka di Masjid Nabi SAW, ya, mendengar tausiah dan nasihat-nasihat dari Nabi SAW. Hadir mereka di majelis Rasulullah, mereka tidak meninggalkan di kebanyakan dari majelisnya Nabi SAW. Dan kedua, ya, mereka tinggal di lingkungan yang di lingkungan yang baik. Mereka tinggal di lingkungan para sahabat, ya, tinggal di lingkungan wanita-wanita salehah, ya, tinggal di lingkungan orang-orang yang selalu mengingatkan mereka dengan akhirat. Itu sangat dijaga oleh para sahabat Nabi SAW. Dan tentunya di sana banyak hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka saling mengingatkan, saling menasihati, mudzakarah ilmu dan lain sebagainya. Ya, sehingga ini pula yang harus kita tempuh.
Benar. Ya ini pola yang kita tempuh. Mungkin yang paling mudahnya kan kita cari teman yang baik. Kalau sekarang mungkin mau duduk-duduk seperti dulu, kumpul-kumpul, juga nggak boleh terlalu sering mungkin ya. Atau mungkin ada cara-cara, ada suatu saat ayo kita lewat Zoom, sesama teman sendiri, sesama ikhwah-ikhwah. Ya mungkin yang ada di Malabo, yang ada di Loksmawe. Ayo sekali-sekali kita silaturahmi, nggak membahas hal-hal yang berat. Mungkin cuma bertatap wajah saja. Mungkin melihat wajah Nopri, melihat wajah Iqbal. Wah Masya Allah, ini ingat dulu ketika kajian, tambah semangat dan lain sebagainya ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu terkadang nggak terfikirkan oleh kita, tapi itulah yang akan memberikan motivasi. Jadi makanya saya sebutkan tadi, ketika seseorang butuh dengan sesuatu, dia akan mencari hal-hal yang terkadang kan muncul ide-ide yang luar biasa. Nah seperti itu. Jadi sahabat Rasulullah begitu keadaan mereka. Mereka hadir di majelis Rasul, mereka bersahabat dengan sahabat-sahabat, mereka berdiskusi dengan ilmu dan seterusnya. Ini hal-hal yang menambah keimanan mereka. Wallahu a'lam. Berarti memang lingkungan sangat berpengaruh. Sangat dan kita harus mensiasati kayak Ustadz bilang tadi, maksudnya di saat kita ingin memperbaiki itu memang harus dijalani. Ya, tapi sebenarnya tadi terpotong ya masalah lingkungan tadi. Ketika seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa tadi, yang dia ingin baik, dia ingin berubah, ingin bertaubat, kemudian dia ditunjukilah kepada ahlul ibadah. Kemudian dia bertanya, apakah ada taubat buat saya? Kemudian dikatakan tidak ada taubat bagimu. Dibunuhlah lengkap jadi 100 orang. Kemudian dia tidak berputus asa. Saya ingin baik, saya ingin berubah, saya ingin bertaubat sama Allah. Cuman saya harus tahu bagaimana jalan saya ingin bertaubat. Yang kemudian akhirnya ditunjukilah sebagai ahlul ilm. Betul-betul orang punya ilmu. Kemudian dikatakan, iya ada taubat bagimu. Tapi dengan syarat engkau harus meninggalkan tempat ini, kau pergi ke tempat di mana orang-orang beribadah kepada Allah di sana. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik ketika seseorang sudah bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan maksiat, dan dia ingin berubah, dan terkadang selalu dia gagal. Selalu gagal, dia berusaha gagal lagi. Niatnya sudah bagus, tujuannya sudah bagus, tetapi kadang caranya yang salah. Dia harus mencari cara dan pengorbanan. Yang namanya seorang sakit, ketika dia sakit badannya, ya dia kan tahu solusinya. Wah ini kayaknya di Banda Aceh saya harus pergi ke Kuala Lumpur. Oh saya harus pergi ke Penang. Oh saya harus pergi ke Singapura. Oh saya harus ke sini. Oh saya harus ke situ. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana pentingnya kesehatan tersebut, dan ada pengorbanan yang harus dia jalani supaya badannya sehat. Nah sementara sehatnya hati itu harus lebih diperhatikan dibandingkan dengan sehat badan. Badan saja, untuk sehat badan kita harus berpindah, pergi ke sebuah tempat. Apalagi untuk menjaga hati, maka kita harus mencari lingkungan-lingkungan yang lingkungan itu akan membantu kita untuk bisa lebih taat, lebih baik, lebih mudah untuk kita menjalankan apa yang kita inginkan dari istiqomah ini. Makanya tadi disarankan untuk dia pergi, meninggalkan negerinya, dia pergi tempat orang beribadah kepada Allah. Nah begitu juga dalam hukum Islam, seorang wanita yang dia berzina dalam keadaan dia belum menikah, maka dicambuk ya di dalam hukum Islam, dan dia diasingkan selama 1 tahun. Supaya apa? Karena ketika dia sudah diberikan hukuman dan dia tetap berada di tempat tersebut, itu biasanya dia akan terngiang-ngiang. Syaitan akan bermain di situ, memorinya selalu akan lengket. Ya ini pasangannya, ini bau minyak wanginya, atau ini rumah yang dia dulu pernah bermaksiat, atau tempat yang pernah maksiat. Ini akan mengingatkan dia dengan dosa tersebut. Sehingga ketika mengingatkan dia dengan dosa tersebut, akan ada energi dia untuk mengulangi kembali. Makanya dia singkan selama 1 tahun, supaya hilang semuanya. Jadi seperti ikan lele yang dia berada di kolam yang banyak kotoran, kita gak boleh makan dulu sampai dipisah sekian lama, agar makanannya bukan kotoran lagi. Yaitu butuh refresh dari kolbunya, ataukah perasaannya. Makanya dalam Islam luar biasa, diasingkan selama 1 tahun dari negeri tempat dia tinggal, supaya dia mencari lingkungan-lingkungan yang baik, atau dia lupa semuanya, jalan-jalan tadi, atau orang yang kecanduan narkoba. Wah saya pengen bertobat, saya pengen begini, saya pengen begitu. Dia tinggal di kota yang sama, ya nomor teleponnya masih banyak para agen-agen narkoba. Ya kemudian tempat yang biasanya dia nyabu, dia lihat setiap saat. Sehingga ini akan memberikan dorongan dan motivasi yang kuat
untuk dia melakukan lagi. Makanya banyak orang yang ingin bertobat dari hal yang seperti itu nggak pernah berhasil, karena dia nggak punya cara dan metode. Dan masih di lingkungan yang masih sama. lingkungan yang sama. Dia harus berkorban. Dia cari lingkungan yang lain. Dia hapus semuanya pertemanan-pertemanan dan pergaulan-pergaulan tersebut. Insya Allah dalam waktu 1 tahun, ya namanya dia seperti kesehatan tadi. Dia harus mengorbankan uang, dia harus mengorbankan waktu, dia harus berjalan supaya badannya sehat. Begitu juga dengan kolbunya, seperti itu. Jadi lingkungan sangat tinggi, kan? Sangat penting. Mungkin kalau disebutkan urutan, mungkin dia di urutan 2 dan 3. Karena agar seorang bisa istiqomah. Benar. Seperti itu. Di belakang sidik masih kita tunggu di 0852 14 atas nama Ahmad ya tadi ya. Ahmad di Bato. Dan kita juga masih tunggu partisipasi antum semua di 0852 7732 3266 untuk via telepon dan juga SMS di 0852 14 2314 karena memang pembahasan hari ini cukup menarik, sahabat pendengar Syiar Tauhid dimanapun antum berada, dengan tema apa kabar imanmu hari ini. Mungkin masih banyak pertanyaan yang belum terkeluarkan, jadi bisa kita tunggu ya di WhatsApp atau juga di SMS di 0852 14 2314. Tapi yang pasti kalau ngomongin soal selama ini kan pandemik, Ustadz. Nah otomatis kadang kalau udah situasi yang gak memungkinkan untuk kita bekerja di luar, terkadang ada para pekerja sahabat kita di luar sana yang memang bekerjanya di rumah. Jadi ketika dia ingin kembali istiqomah untuk ikuti beberapa kajian, terkadang sulit karena mungkin sudah terbiasa dengan pekerjaan-pekerjaan sehingga membawa ke dalam hal lalai, Ustadz, sehingga tidak hanya seseorang yang bekerja di rumah, kadang setan juga bekerja di rumah untuk mengerjai kita, Ustaz. Pasti. Setan work from home jadinya, Ustaz. Nah itu mungkin jadi salah satu solusi juga untuk bisa terus kayak Ustadz bilang tadi, harus dipaksa, Ustadz ya. Dibuka dengan kajian-kajian. Kan sekarang lebih mudah ya kalau kajian bisa lewat streaming ya, Ustadz ya sekarang. Bisa nonton YouTube dan misalnya. Jadi kembali kepada mengkerucut kepada permasalahan niat dan seberapa penting dalam hidup dia iman tersebut. Seperti itu. Ustaz, ya mungkin ada pertanyaan yang masuk nih, Ustaz. Mungkin agak di luar tema, tapi Ustaz ada membahas tadi masalah mendengar murotal nih, Ustaz. Ada pertanyaan gini, Ustaz. Boleh nggak tidak untuk memperkuat hafalan anak-anak yang mereka belum bisa membaca Al-Quran untuk mendengar murotal sambil bermain dan sambil makan, Ustaz? Taib. Ya, dunia anak-anak adalah dunia yang berbeda dengan dunia orang dewasa. Jadi nggak bisa anak-anak itu dibuat seperti orang dewasa. Ya, ini sebuah kesalahan, kekeliruan dalam mendidik anak-anak. Ya, ketika dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, ya, diantaranya disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah masih kecil dan kemudian datang malaikat Jibril membersihkan hati Nabi SAW pada waktu itu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sedang yal'abu. Beliau sedang bermain. Jadi ini adalah calon seorang pemimpin dunia. Calon seorang nabi dan rasul. Kecilnya apa? Bermain. Jadi terkadang orang tua terobsesi punya anak yang hafal Quran, punya anak yang harus begini dan begini. Dia buatlah anaknya seperti orang dewasa, bahkan di atas orang dewasa itu sendiri. Pagi sampai siang sekolah. Pulang sekolah ambil Quran, baca Quran. Sore les, privat. Malam ayo lagi baca Quran lagi. Setiap hari seperti itu. Diporsir. Tujuannya baik. Cuman caranya yang keliru. Itu kan membuat anak-anak jadi stres. Ya si anak baca Quran, mamanya bapaknya main pegang HP. Ini kan namanya ini penyiksaan yang terselubung ini sebenarnya. Jadi punya taktik. Anak itu supaya bagaimana dia senang dengan Al-Quran. Ketika anak-anak memang dunianya adalah dunia bermain-main dan juga bukan dilepas udah lente main aja terus-menerus, itu juga salah. Tapi bagaimana dunia main-main anak-anak itu kemudian dibarengi dengan apa? Dengan dia belajar, ya kemudian dengan hafalan Qur'annya. Ayo kita dengar Al-Quran, ayo. Misalnya ada orang tua lah punya taktik bagaimana
anak tersebut bermainnya dia kepada hal yang baik. Bermain dia kepada hal yang positif. Bermainnya dia kepada hal yang bisa menambah hafalan Al-Qur'annya. Jadi jangan salah faham, wala tafrit wala ifrat. Jangan dalam arti kata anak dikasih HP, anak-anak dikasih HP 24 jam. Kalau ada waktu 27 jam dia siap. Ya, orang tua kadang-kadang dia nggak pengen repot. Dia nggak ingin disibukkan sama anaknya. Kalau Anda nggak ingin disibukkan sama anaknya, ya udah jangan beranak. Ya sekalian jangan kawin. Kalau memang nggak pengen disibuk sama anak, ya buat apa kemudian punya anak karena nggak diurus. Maka tanggung jawabnya itu besar nanti di hadapan Allah. Ini bukan cilet-cilet ini. Ini nikmat yang besar, maka tanggung jawabnya juga besar. Orang tua harus punya perhatian. Ya harus punya perhatian kepada anak-anaknya. Ya bagaimana anak-anaknya itu bisa senang. Dia senang dengan agama, kemudian disetting cara dia belajar, ada waktu dia bermain, ada waktu dia misalnya naik mobil, berjalan atau apa saja, apa yang ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jalani. Ya, wala tafrit wala ifrat ya. Jadi jangan udah hafal Quran dari pagi sampai malam. Anaknya diporsir suruh baca Quran, disuruh belajar, disuruh itu, nggak ada waktu bermain. Atau begitu juga main 24 jam. Jadi juga salah. Ada waktu bermain, dikasih anak-anak untuk bermain. Ya, ada waktu dia belajar, buatlah cara belajar yang membuat dia senang untuk belajar. Seperti itu. Masya Allah Ustaz. Mungkin itulah jawaban sana. Untuk anak-anak tuh sambil bermain ya mungkin diajarin Al-Quran Ustaz. Ya, didengarin Al-Quran, murotal. Dengan murotal sambil dalam mereka bermain. Ilmu psikologis juga dijelaskan kalau namanya kita mengasuh ya, pola asuh orang tua itu tidak harus memporsir sebenarnya. Betul. Ya, jadi ada cara bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Nah, itu mungkin yang bisa diterapkan ya untuk orang tua saat ini. Mungkin sambil kita menunggu waktu waktu kajian kita hari ini segera hampir berakhir. Mungkin dari Ustadz ada pertanyaan yang bisa disampaikan untuk program kuis hari ini sehingga sahabat pendengar di rumah juga bisa langsung mengirimkan jawaban. Jadi soalnya berketerkaitan dengan masalah yang sedang kita bahas tadi ya. Dari kajian kita, dari semenjak awal kita kajian, ya kita mengkerucut membahas tentang permasalahan bagaimana cara kita menjaga iman. Dari kajian tersebut kita membuat beberapa kesimpulan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita dan menstabilkan iman kita. Jadi soalnya apa perkara tersebut? Apa perkara dari cara kita menjaga iman ya. Dari materi yang kita sampaikan tadi. Nah, kita tunggu jawaban antum semua di 0852 1414 2314. Bagi sahabat yang ingin SMS dan juga WhatsApp bisa di nomor yang kita sebutkan tadi. Dan kita akan mengambil satu jawaban yang paling benar dan jawaban yang memang paling cepat dan paling cepat dan paling benar ya. Kalau ada dengar kajian kita dari pertama mulai ya, dari awal mungkin sudah tahu langsung jawabannya ya. Oke, mungkin untuk penutup Ustadz sebelum kita mengakhiri gelaran kajian kita di hari ini, sekali lagi Ustadz kami minta solusi tips agar kita semangat dalam meningkatkan iman, sekaligus apa referensi dari Ustadz dalam kita meningkatkan keimanan, mungkin dengan membaca kitab-kitab dari para ulama. Mungkin ada referensi dari Ustadz. Mungkin referensi yang paling bagus, yang paling terdekat, yang paling mudah adalah Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bidzikrillah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan kalbu kalian. Dan di antara a'dhamu dzikrullah adalah qiraatul Quran. Ya, jadi ini di antara hal yang paling terbaik, yang paling bagus untuk kita jadikan solusi agar membuat hati kita itu tetap dalam keadaan tenang. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Hanya saja orang beriman ketika bertambah imannya, ketika diingatkan Allah maka akan bergetar hati-hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Jadi ini diantara maraji atau diantara referensi yang paling dekat, yang paling baik, yang paling bagus adalah perbanyak baca Al-Quran. Dan kemudian dia mungkin bisa membaca terjemahan Al-Quran tentang kisah-kisah, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Nuh,
ya kisah nabi-nabi yang lain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, kisah Nabi Ibrahim. Ini insya Allah adalah penggugah jiwa yang sangat luar biasa. Dan Allah sebutkan dalam ayatnya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau dari kisah-kisah para nabi dan rasul supaya untuk bisa mengokohkan kalbumu. Tapi kemudian mungkin kita bisa membaca tentang buku-buku tentang raqaiq, buku-buku yang sifatnya penyejuk hati, ya mungkin seperti bukunya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ada wa Dawa, obat dan penyakit dan obatnya. Ya mungkin sudah diterjemah dengan bahasa Indonesia. Mungkin bisa kita baca buku-buku tersebut ya untuk menggugahkan kolbu dan hati kita. Nah, ketika mungkin kita sudah jenuh dengan satu, kita pindah yang kedua. Yang kedua pindah yang ketiga. Yang ketiga pindah yang keempat. Seperti itu. Kalau yang ini memang harus diporsir Ustaz ya. Harus dipaksa. Beda sama anak-anak tadi. Oh iya, kalau kita jangan sambil chattingan sambil kita baca, nggak masuk. Yang masuk cuma chattingan dan bacanya nggak masuk. Iya benar. Sayang sekali tapi sudah menunjukkan pukul 18:26, masih ada sisa 5 menit lagi ya. Mungkin dari Nofri ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup kajian hari ini. Mungkin sedikit pertanyaan Ustaz kan. Yang kita bahas tadi kan masalah pandemik nih Ustaz, yang telah libur kan. Ustaz bilang tadi masalah apa nih? Kajian online Ustaz. Ya. Mungkin bagi yang penuntut ilmu awam itu kan terlalu lalai dengan media sosial nih Ustaz. Iya. Apakah media sosial itu bisa menyebabkan salah satu bentuk futur nih Ustaz? Ya pasti. Karena dengan media sosial itu bisa mengantarkan seorang ke dalam neraka, bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Jadi jadikanlah media sosial itu sesuatu yang akan bisa menambah amalannya, menambah kebaikannya dan bisa mengantarkan dia dalam surga. Tapi kalau seandainya dengan bermedia sosial dia akan sulit untuk mengontrol dirinya, ya dia tidak akan mampu untuk bisa mengarahkan media sosial itu kepada hal yang lebih positif dalam kehidupannya. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang mengetahui tentang di mana titik lemahnya. Ketika dia menyadari titik lemah saya adalah di media sosial, ya titik lemah saya dengan saya bermedsos, dia paham di situ titik lemahnya. Dia nggak bisa membuat itu akan bisa menambah keimanannya. Maka orang yang dia mencintai dirinya, mencintai kebaikan untuk dirinya, mencintai akhirat, dia akan meninggalkan apa yang membuat titik lemah dalam dirinya. Namun ada orang lain terkadang media sosial itu dia untuk berdagang, media sosial dia menyebarkan ilmu, media sosial dia untuk menambah ilmu. Ada orang yang terkadang di situ bukan titik lemah dia untuk dia terjerumus kepada hal yang jelek. Nah, tergantung orang. Ketika dia tahu titik lemahnya saya adalah di media sosial, maka saya tegaskan orang yang cerdas dia akan menjauhi dari apa yang dia khawatirkan akan membuat dia terjatuh kepada hal yang jelek. Nah. Ustaz, mungkin sambil kita menunggu nih Ustaz, tuh soal yang pertama kita ulangin Ustaz. Untuk soalnya kita ulangi bahwa ini kita sedang menunggu orang telepon atau orang balas WhatsApp. Membalas WhatsApp nih Ustaz. Mungkin kita ulangi sedikit pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya adalah apakah perkara yang bisa menjaga atau cara menjaga iman? Iya. Jadi sahabat Syarto Aceh bisa mengirimkan pertanyaannya. Jawabannya di nomor 0852 1414 2314. Boleh SMS dan juga WhatsApp ya. Tidak terasa sudah berada di penghujung gelaran dan tentunya kita ucapkan jazakallah khair Ustadz untuk materi atas hari ini, dan kita juga sudah masuk satu jawaban langsung dari nomor 0852 7003 sekian. Oke. Mungkin jawabannya ini Ustaz ya, menanamkan pentingnya iman dalam kalbu. Sejauh mana kita berusaha mencari solusi semaksimal mungkin untuk tetap bisa belajar meskipun masih dalam pandemik. Karena ketika seseorang merasa iman itu butuh, maka seseorang akan mencari solusi semaksimal mungkin karena memang iman tersebut dianggap penting bagi dirinya. Masya Allah, luar biasa. Sahih Ustaz. Nah, antum mendengar kajian. Kalau sudah dengar dari awal pasti iya, itu mengkerucutnya ke situ. Siapa yang jawab? Nggak sebutkan nama nih Ustaz. Cuma nomornya 0852 7003 sekian. Allah yubarik fihi wa fi waktihi wa fi ilmih. Ya, mungkin nomor ini yang kita hubungi kembali untuk kita konfirmasi hadiah. Ini pekan hari ini lah yang menjadi pemenang ya di sore yang berbahagia. Nanti kita akan
konfirmasi kembali setelah acara kajian interaktif kita sore ini. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya untuk hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan bagi yang sudah mendengarkan kita di 96,1 FM, dan mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan kami minta maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak pesan atau pertanyaan yang belum bisa kita bacakan ya, mengingat terbatasnya waktu. Sekali lagi kami berdua pamit undur, Ana Muhammad Iqbal dan Ana Nopriansyah. Kita pamit undur sembari kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.